Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perang India-Pakistan atau yang sering disebut sebagai perang Kashmir. Pada materi ini saya akan membaginya ke dalam 3 subbab utama yang akan saya jelaskan. Subbab pertama yaitu tentang perang Kashmir tahun 1947 yang dilakukan oleh India dan Pakistan, dan yang kedua ada perang Kashmir 1962 yang dilakukan oleh India dan Tiongkok, dan subbab ketiga yang akan saya jelaskan yaitu perang Kashmir 1965 yang dilakukan oleh India dan Pakistan atau bisa dibilang sebagai perang Kashmir kedua. Baik, sebelum kita masuk langsung pada perang Kashmir, kita akan membedah dulu bagaimana bisa perang Kashmir itu terjadi di India pada saat itu. Seperti yang kita tahu waktu itu, alih-alih merasakan euforia kebahagiaan atas kemerdekaannya, India dan Pakistan malah menjadikan momentum tersebut untuk menciptakan euforia perperangan yang kita kenal dengan perang Kashmir ini. Jadi dalam catatan sejarah, perang Kashmir ini terjadi berkali-kali, tidak hanya sekali, tapi terjadi dalam beberapa pembabakan berkali-kali. Faktanya, yang terlibat dalam perang Kashmir ini tidak sesederhana antara India dan Pakistan saja, teman-teman, tetapi Tiongkok pun ikut mengambil andil di dalam perang Kashmir ini. Bagaimana bisa? Karena seperti yang kita tahu, pada 1946 di Kalkuta terjadi perang masyarakat India antara umat Muslim India dan umat Hindu India. Jadi atas dasar perperangan di tahun 1946 itu, sehingga di Juli 1947 diadakan pertemuan antara Raja Muda British Raj, Louis Mountbatten, dan para petinggi India yaitu Jawaharlal Nehru dari Partai Kongres dan Ali Jinnah dari Partai Liga Muslim. Jadi pertemuan itu kemudian melahirkan sebuah kesepakatan di mana kesepakatan itu bernama The Independent Deed yang membagi India menjadi 2 bagian sesuai dengan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakatnya. Jadi India Barat itu disebut sebagai Pakistan dan India Timur itu disebut sebagai India. Tapi ada beberapa daerah di India ini yang dibebaskan untuk memilih ingin ikut India atau ingin ikut Pakistan, atau bisa dibilang daerah yang bebas dari kepemimpinan India dan memiliki kepemimpinan sendiri. Itu tuh ada Hyderabad dan Jumnagar. Diberi wewenang untuk memilih hak mereka sendiri untuk mendirikan pemerintahan, dan itu terkecuali Kashmir. Agustus 1947 Inggris telah memberikan kemerdekaan kepada India, dan waktu itu rakyat India ini telah dibebaskan untuk memilih atau mulai berpisah antara mayoritas agamanya. Jadi waktu itu umat yang mayoritas beragama Muslim memilih untuk pergi ke Pakistan, sedangkan umat yang mayoritas beragama Hindu itu akan memilih pergi ke India. Dan itu tidak berlaku di Kashmir. Jadi pemimpin Kashmir yang waktu itu bernama Hari Singh, beliau memilih untuk netral karena Hari Singh menganut agama atau kepercayaan Hindu, sedangkan masyarakat Kashmir itu didominasi oleh masyarakat yang menganut Islam. Jadi sikap Hari Singh inilah yang kemudian berakibat fatal terhadap nasib Kashmir ke depannya. Karena Kashmir ini kan terletak di ujung barat pegunungan Himalaya dan di perbatasan India, sehingga merupakan suatu daerah yang sangat potensial. Jadi waktu itu antara India dan Pakistan sama-sama berharap besar terhadap Kashmir agar bergabung ke daerah mereka. Harapan besar dari India dan Pakistan inilah yang kemudian akan menimbulkan konflik. Jadi waktu itu Pakistan merasa memiliki hak untuk mengajak Kashmir bergabung karena mayoritas masyarakat Kashmir waktu itu beragama Muslim. Dari alasan inilah kemudian lahir seorang aktivis atau seorang tokoh dari Kashmir sendiri yang bernama Ibrahim Khan. Ibrahim Khan ini merasa tidak puas dengan pemikiran Hari Singh yang netral ini. Dia mengatakan bahwa sebenarnya Kashmir ini harus bergabung dengan Pakistan karena masyarakat Kashmir umumnya memiliki atau mayoritasnya beragama Muslim. Ibrahim Khan inilah yang
kemudian peka terhadap kebimbangan Hari Singh dan mengatakan bahwa Kashmir harus masuk ke Pakistan, dan hal ini ditolak mentah-mentah oleh Hari Singh sewaktu itu. Sehingga dari penolakan ini Ibrahim Khan kemudian melakukan pemberontakan dan terjadi pemberontakan. Pada September 1947 Ibrahim Khan ini melakukan pemberontakan yang kemudian mengakibatkan milisi Khan dan Kashmir bertentangan, sehingga Ibrahim Khan ini melakukan pemberontakan dengan mengumpulkan orang-orang yang percaya terhadap dia, yang percaya bahwa sebenarnya Kashmir ini harus bergabung ke Pakistan sendiri, sedangkan waktu itu lawannya adalah para tentara-tentara di bawah pemerintahan Hari Singh. Kemudian Ibrahim ini karena merasa kurang pasukan waktu itu, karena sebagiannya masih di dalam pemerintahan Hari Singh, Ibrahim kemudian meminta bantuan kepada negara tetangganya yang tidak lain adalah Pakistan. Ibrahim meminta bantuan kepada Pakistan, dan Hari Singh waktu itu mulai kewalahan untuk menghadapi Pakistan. Kemudian ia meminta bantuan kepada India. Di sanalah perang Kashmir pertama ini terjadi antara India dan Pakistan. Ini nih seperti sebenarnya sudah ada kenetralan di daerah Kashmir, tapi karena 1-2 tokoh yang merasa kurang puas dengan pemikiran pemerintahnya pada saat itu, yang kemudian memicu pemberontakan, dan pemberontakan ini kemudian ditolong oleh Pakistan dan yang lawannya ditolong oleh India. Disinilah India dan Pakistan mengalami perang Kashmir pertama. Dan pada 21 April 1948 PBB mengeluarkan resolusi 47 yang berisikan 3 hal. Hal itu yaitu yang pertama pemulihan perdamaian, yang kedua yaitu penarikan pasukan Pakistan, dan yang ketiga yaitu pemungutan suara rakyat Kashmir untuk memilih India atau Pakistan. Jadi pada 5 Januari 1949 India dan Pakistan sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Perang Kashmir pertama berakhirlah pada saat ini. Akibat dari perang Kashmir yang terjadi selama 1 tahun ini, sebanyak 6.000 pasukan Pakistan itu tewas, dan India hanya tewas waktu itu 1.104 pasukan, sedangkan yang lainnya luka-luka. Jadi pada akhir perang Kashmir pertama ini itu tidak menjadi akhir dari semua perang Kashmir, karena masih banyak pembabakan selanjutnya. Setelah terjadinya gencatan senjata antara India dan Pakistan waktu itu, lanjutan dari gencatan senjata tersebut pada Juli 1949 India dan Pakistan ini mengadakan sebuah perjanjian. Perjanjian ini dinamakan Perjanjian Karachi yang dimediasikan oleh PBB langsung, di mana perjanjian Karachi ini membagi Kashmir menjadi 2, yaitu Jammu Kashmir dan Azad Kashmir. Sehingga India waktu itu daerah kekuasaannya di Jammu Kashmir dan Pakistan di Azad Kashmir. Tapi pada saat itu karena pembagian Kashmir menjadi 2 ini, di utara Kashmir itu menjadi daerah target dari Cina. Itu tuh daerahnya bernama Aksai Chin. Aksai Chin ini waktu itu Cina mengatakan bahwa sebenarnya Aksai Chin ini masih masuk ke dalam daerah Cina. Jadi Cina mulai mengadakan diplomasi untuk menuntut daerah Aksai Chin agar menjadi daerah kekuasaan Cina atau Tiongkok. Pada 1959 Tiongkok mulai melakukan diplomasi dengan India, tetapi diplomasi ini mengalami kebuntuan. India menolak Aksai Chin untuk jatuh ke tangan Tiongkok, dan pada 20 Oktober 1962 karena penolakan inilah Tiongkok menyerang India, dan seperti yang kita tahu Tiongkok menang dan menguasai Aksai Chin. Kenapa bisa Tiongkok menang pada saat itu? Karena India tidak hanya menghadapi Tiongkok, tetapi dia juga menghadapi Pakistan, karena Pakistan melihat perang antara India dan Tiongkok ini sebagai suatu jalan untuk menyerang India kembali. Jadi India cukup kewalahan pada perang Tiongkok dan India ini, sehingga India mengalami kekalahan, dan Kashmir, daerah Aksai Chin itu jatuh ke tangan Tiongkok. Setelah kejatuhan daerah Kashmir Aksai Chin ke tangan Tiongkok pada 1957, India melanggar sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Karachi tadi yang membagi daerah Kashmir menjadi 2 bagian. Di pelanggaran ini India mengatakan atau mengklaim bahwa Jammu Kashmir sebagai wilayah kekuasaannya, dan
3 tahun setelah itu pada 1960, India kemudian kembali mengklaim sungai-sungai besar yang ada di Kashmir, yaitu ada sungai Indus, Jalur, dan Chenab. Nah, India dengan pengakuan India terhadap sungai-sungai atau mengklaim sungai-sungai ini sebagai wilayah kekuasaannya, di sana India memiliki wewenang dapat menutup aliran sungai tersebut ke Pakistan. Nah, dua manuver besar India inilah yang kemudian mendatangkan kerugian yang sangat besar kepada Pakistan. Pakistan kemudian tak percaya lagi dengan India dan memutuskan untuk berperang kembali. Nah, dari dua manuver ini, Pakistan merasa, oh, India telah semena-mena, India telah dengan seenaknya saja untuk menginvasi Pakistan pada waktu itu. Jadi, pada 1965, Pakistan melakukan operasi penyeludupan dengan mengerahkan 30.000 pasukannya. 30.000 pasukannya menyamar seperti penduduk asli Kashmir agar bisa melewati perbatasan Kashmir untuk menuju ke India waktu itu. Jadi Pakistan ini mengirim banyak sekali para penyeludup untuk berbaur dengan masyarakat Kashmir pada saat itu. Operasi ini bertujuan untuk menyulut api pemberontakan masyarakat Kashmir, karena Pakistan mempercayainya bahwa masyarakat Kashmir tidak puas dengan pemerintahan India pada saat itu. Pasukan Pakistan kemudian membujuk para masyarakat dari daerah ke daerah untuk melawan India. Upaya para masyarakat Pakistan untuk mempengaruhi masyarakat Kashmir pada saat itu bisa dibilang mengakibatkan dampak buruk, karena beberapa warga Kashmir kemudian melaporkan penyeludupan Pakistan ini kepada pemerintah India, sehingga hal tersebut memancing India untuk menumpas Pakistan. Pada 15 Agustus 1065, Perang India dan Pakistan kedua dimulai. Itu terjadi dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama itu saling serang pos pertahanan. Jadi India dan Pakistan sama-sama menguasai daerah teritori yang menargetkan pos pertahanan pada masa itu. Tahap yang kedua itu melemahkan pertahanan. Pasukan Pakistan mulai menargetkan Akhor yang merupakan pintu gerbang Jammu Kashmir dan jalur masuk logistik India. Tetapi waktu itu India lebih dulu selangkah dan pasukan Pakistan bisa dipukul mundur dan tidak bisa memblokade pintu gerbang Jammu Kashmir pada masa itu. Dan tahap ketiga itu menyerang pangkalan. Pasukan udara Pakistan mulai menyerang pangkalan pada bulan September di Punjab, India. Tetapi waktu itu India lebih dulu menyerang Punjab, Pakistan, dan Pakistan harus mundur untuk melindungi daerah teritorinya pada waktu itu. Dan tahap yang selanjutnya itu memotong akses darat. Awal September India menyerang pangkalan udara dan darat Pakistan, yang kemudian memutus akses darat dengan meledakkan jembatan dan jalan. Jadi Pakistan waktu itu karena penyerangan India inilah Pakistan memutus akses darat dan meledakkan jembatan atau akses jalan yang akan memblokade India untuk menyerang Pakistan pada masa itu. Dan pada pertengahan September 1965, Pakistan melakukan sabotase di 3 pangkalan India, yaitu Halwara, Patangkot, dan Bidarbur. Namun upaya Pakistan ini gagal. Semua usaha Pakistan bisa disebut sia-sia, dan harapan rakyat Kashmir untuk memberontak kepada India tidak terjadi, karena walaupun usaha Pakistan ini udah banyak, udah melakukan manuver yang sangat-sangat luar biasa, tapi bisa dibilang waktu itu hanya sia-sia, karena waktu itu rakyat Kashmir juga masih merasa baik-baik saja di bawah pemerintahan India dan masih merasa diuntungkan di bawah pemerintahan India. Inilah yang mengakibatkan mengapa semua serangan dan manuver yang dilakukan oleh Pakistan ke India dengan membawa serta masyarakat Kashmir ini bisa dibilang tidak berhasil atau sia-sia. Sampai pada giliran India membalas, itu pada 20 September 3 batalion India melakukan serangan darat ke Dograi. Serangan ini terjadi selama 27 jam dan itu dilakukan secara beruntun.
Serangan ini bertujuan untuk menguasai Dogre, dan serangan ini bisa dibilang berhasil pada waktu itu. Di hari yang sama 20 September, PBB mengeluarkan sebuah resolusi agar Pakistan dan India ini melakukan gencatan senjata tanpa syarat dalam 48 jam. Dan pada 23 September 1965, India dan Pakistan melakukan gencatan senjata. Akibat gencatan senjata yang kemudian bukan merupakan akhir dari perang Kashmir ini, karena dampak dari gencatan senjata ini hanya meninggalkan banyak kebencian, nestapa, dan balas dendam pada masyarakat India maupun Pakistan ataupun Kashmir pada masa itu. Karena dari perang kedua ini memang sangat besar sekali kerusakan yang terjadi dan sangat banyak sekali pasukan-pasukan yang berakhir mati di medan pertempuran. Hal inilah yang kemudian tidak menjadi akhir dari perang Kashmir tersebut, sehingga bisa dibilang penjelasan saya tentang 3 pembabakan atau 3 sebab yang saya sampaikan tidak menjadi akhir dari terjadinya perang Kashmir, karena akhir dari penjelasan saya ini adalah akhir dari perang Kashmir kedua. Terjadinya banyak kebencian pada masyarakat pada saat itu, antara masyarakat India yang sangat membenci masyarakat Pakistan, masyarakat Kashmir yang membenci masyarakat India dan Pakistan, dan masyarakat Pakistan yang membenci masyarakat India pada masa itu. Jadi perang ini hanya meninggalkan kebencian-kebencian yang kemudian akan ditumpuk, dan itu akan mengakibatkan perang yang berkelanjutan. Dari materi ini dapat saya ambil sebuah solusi saya sebagai seorang penyaji. Dapat kita lihat pada peta bahwa daerah Kashmir, India, bahkan Pakistan ini merupakan daerah yang saling bertetangga dan berdekatan. Dan walaupun ada perbedaan antar golongan umat beragama Hindu dan umat beragama Muslim, itu sebenarnya bisa diatasi jika toleransi antar golongan ini tetap terjaga. Jadi solusi dari saya sebagai seorang penyaji untuk menghadapi perperangan antara India Pakistan untuk memperebutkan Kashmir itu tuh tentang bagaimana cara melakukan toleransi, dengan suatu golongan. Dengan jika adanya toleransi itu akan mengurangi kemungkinan daerah untuk saling berperang. Mungkin untuk penjelasan saya sampai di sini saja. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon koreksi dan saya ucapkan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.